Halo foto entusias, selamat siang. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Farel dari Grafitalk. Halo, selamat siang Kak Farel. Halo, selamat siang Yara. Ya, jadi aku mau nanya-nanya nih, Grafitalk itu tuh sebenarnya perusahaan yang perusahaan atau apa sih? Ini tuh usaha apa gitu? Bergerak di bidang apa? Oke, sebenarnya Grafitalk itu bisa dibilang brand aja sih, brand kreatif. Dari gue yang bikin di tahun 2022 itu bergerak di bidang kreatif buat jasa sih. Jasanya itu membantu orang-orang yang kesulitan menghadapi kayak kalau buat fotografi, kalau buat video editing, kalau buat desain grafis kayak gitu sih sebenarnya. Oke, nah yang selanjutnya aku pengen nanya nih, kira-kira apa sih awalnya tuh inspirasinya untuk ngebuat Grafitalk ini? Awalnya tuh dari mana inspirasinya gitu? Kalau inspirasinya sendiri itu untuk membangun brand ini awalnya sih dari hobi masing-masing ya kan. Di Grafitalk itu ada bertiga. Cuma ini gue sebagai perwakilan aja di sini. Uh, Grafitalk itu awalnya emang dibikin buat uh, membantu teman-teman yang di sekolah sih dulu waktu masih sekolah, yang waktu masih kuliah yang dimana mereka menghadapi kesulitan buat ada kebutuhan fotografi, ada kebutuhan editing, sama desain grafis buat entah itu tugas atau perlengkapan project mereka. Jadi kami hadir aja buat buat membantu awalnya sebelum membuat brand itu gitu sih sebenarnya. Oke. Terus pengalaman kakak nih di Grafitalk atau mungkin di luar Grafitalk nih di dunia dokumentasi fotografi sejauh ini udah kemana aja sih atau apa aja sih pengalamannya kalau boleh tahu? Sebenarnya sih dari SMP Hmm. itu awalnya mulai tertarik sama video editing dulu awalnya, baru baru mulai ke fotografi, dan sebenarnya desain grafis tuh terakhir kalau dari gue sendiri. Dan beberapa teman yang lain juga mulai kadang dari dokumentasi di sekolah, foto-foto kan waktu itu di sekolah emang dipinjemin juga kamera buat dokumentasi misalnya upacara dan lain-lain atau acara sekolah. Nah awalnya dari situ, terus mulai berkembangnya umur dan lain-lain pengalamannya itu ya kita mulai mencoba beberapa gear yang emang solid dan bisa dibilang profesional gitu awalnya. Dan itu emang berhasil buat kita beberapa kali dapat project atau tawaran pekerjaan dari luar buat bikin, coba dong dokumentasi yang lebih serius gitu, kayak udah mulai ke ranah wedding atau car meet atau automotive event kayak gitu-gitu. Ya awalnya Oh. awalnya dari situ sih, dari pengalamannya tuh dari SMP. Awalnya emang coba mulai pegang dulu device-nya kayak kamera atau handycam waktu itu, Hmm. terus mulai belajar ngedit juga kayak gitu Berarti sih. udah lumayan lama juga ya terjun di dunia fotografi, dokumentasi dan kamera gitu. Iya awalnya emang udah lama tuh, dari 2016 sih bisa dibilang. Oh, berarti emang udah hobi dari lama kali Mm-mm. ya gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu nih awalnya kakak sama teman-teman itu kenapa milih nama Grafitalk? Apakah ada makna tersendiri atau arti tersendiri dari nama Grafitalk ini gitu? Sebenarnya sih itu bikinnya nggak yang brainstorming panjang-panjang banget atau kayak kita nulis seharian penuh. Sebenarnya emang gabungan aja dari beberapa temen yang kan bertiga itu emang kita ada spesialisnya masing-masing ya, kayak misalnya yang fotografi, yang editing, dan juga yang desain grafis tuh emang awalnya bikinnya dari Grafitalk langsung. Malah Grafitalk langsung tuh dari graphic design, sama V-nya dari video editing sebenarnya. Jadi sebenarnya fotografinya waktu itu emang belum fokus, jadi emang nggak dimasukin Grafitalk, maksudnya graphic design dan video editing that talks, maksudnya yang berbicara mengenai kebutuhan orang-orang yang bisa disampaikan ke kita untuk kita bantu gitu sih. Wah, berarti artinya lumayan dalam juga ya. Ada maknanya tersendiri di Ya setiap bisa. katanya gitu ya. Hmm. Berarti awalnya itu bergerak di graphic design sama video editing. Berarti Iya, fotografinya tuh waktu itu belum belum terlalu fokus aja fokus sih. ke situ gitu ya. Tapi berarti sekarang udah tiga-tiganya. Udah. Oke, berarti untuk kayak job-job kayak gitu dari luar itu biasanya paling banyak tuh dapat kayak ibaratnya orderannya itu dari graphic design, video editing atau dari fotografi biasanya. Kalau misalnya buat pesanan orang-orang itu kan tergantung kebutuhan ya. Dan relasinya tuh kadang dari mulut ke mulut, dari teman, pertama dari teman satu circle, terus teman ke temannya dia, terus atau keluar lagi ke keluarganya dan lain-lain. Itu biasanya dari foto malah. Makanya kita coba fokusnya ke foto, waktu itu kan belum fokus di foto.
Tapi awal-awalnya banget sih sebenarnya dari video editing sih, soalnya mereka punya kebutuhan footage yang belum matang banget buat dipublish atau buat dijadiin project. Mereka oper ke kita bisa ngerjain sesuai yang mereka mau gitu, sesuai requestannya. Terus misalnya graphic design itu emang waktu itu lebih ke membantu acara sih, kayak misalnya acara-acara di kampus dan lain-lain kayak gitu. Oh, berarti tergantung kebutuhan juga, tapi mungkin paling banyak sekarang fotografer. Iya, Fotografi, fotografi. sorry, ya. Oke. Terus tadi kan berarti Grafitalk ini fokus di tiga hal gitu ya. Iya, Si grafik tiga bidang sih. tiga bidang, Tiga bidang sorry, dalam iya. satu industri. Grafik apa tadi? Graphic design, Graphic design, video editing sama fotografi gitu. Nah, ini kan aku juga udah sempet nih ngelihat footage dari video-video kakak, foto-foto kakak itu udah bagus lah gitu. Nah, itu tuh berarti kalau misalnya pengerjaannya sendiri itu biasanya kalau kayak ada berarti kan tadi kakak sempat bilang kan ada job desk itu masing-masing dari teman kakak. Nah, itu kakak tuh biasanya lebih pegang yang bagian mana? Gue sih jujur lebih fokusnya ke bagian kameranya, makanya buat ngoperasin kamera atau kamera operator itu atau kamera person, kita coba-coba belajar aja dari awal, emang dari otodidak. Terus kemudian mulai banyak research ke, ya banyak lah di sosial media atau internet, di YouTube, TikTok dan lain-lain. Ya jadinya megang itu, jadi megang kamera aja, jadi camper buat entah videografi atau fotografi gitu sih. Kadang mulai dari BTS dulu, dari foto-foto langsung. Oke, Kayak gitu sih. berarti kalau kayak gitu cara supaya kayak fotonya tuh bagus segala macam itu berarti untuk belajar tekniknya tuh kan pasti ada kan ya, untuk pengambilan angle dan segala macam itu otodidak gitu. Iya, otodidak awalnya, terus lama-kelamaan kok kayaknya seru ya kalau ngambil foto-foto gitu. Terus sama videografi juga kadang disambungin. Makanya kan sebenarnya kita fokusnya video editing, cuman kadang banyak juga tamu atau klien yang request di videografi aja gitu. Entah I bikin see. B-roll atau dan lain-lain. Oke. Nah, kira-kira kan tadi aku udah bilang nih, aku udah lihat footage dari Grafitalk itu bagus-bagus. Nah, itu tuh kira-kira apa sih, kayak sebelum ambil foto tuh ada nggak sih kayak brainstorming dulu, atau dapat idenya tuh biasanya dari mana, ide-ide kreatif untuk cara menggambil foto yang nggak biasa gitu, foto atau video atau footage yang nggak biasa? Awalnya itu malah keluar rumah cuman pengen cari referensi baru atau suasana baru, taking moment saja, atau lagi misalnya waktu itu lagi zamannya San Mori atau Karmit, cuman foto-foto aja awalnya, cuman kayak kita langsung gitu ya, yang penting bawa kamera keluar langsung foto-foto aja momennya. Dan itu pas nyampe rumah, pas gue masukin SD cardnya ke laptop atau PC, ya banyak yang kayak exposure yang berantakan dan lain-lain. Jadi mulai itu dari pengalaman itu sih sebenarnya, dari emang kesalahan-kesalahan banyak teknisnya, mulai belajar kayak keluar rumah kayak konsepin dulu nih dari awal kayak gimana. Terus bahkan waktu itu sampai nulis skrip juga. Jadi gue kayak harus mengkonsepin, memberikan konsep dulu mau foto apa sih sebenarnya gitu. Berarti kayak terstruktur gitu ya. Awalnya mungkin otodidak terus kayak agak berantakan, tapi lama-lama terstruktur gitu ya. Jadi kayak emang harus dikonsepin banget, emang keluar tuh mau foto-foto kan, entah foto medium shot dan teknis lain-lainnya kayak gitu, foto-foto orang aja atau foto-foto makanan atau foto-foto otomotif kayak gitu sih. Terus emang dari foto-foto itu ternyata kalau dikonsepin lebih bagus gitu pas dibawa ke rumah. Gitu. Berarti awalnya juga kan ini tuh awalnya sebelum jadi pekerjaan ini hobi kan ya. Awalnya emang hobi, emang passion juga. Betul. Berarti awalnya tuh ya udah otodidak aja, terus lama-lama benar-benar kayaknya bagus kalau misalnya terstruktur gitu, kalau misalnya pakai teknik gitu ya. Gitu. Itu juga banyak belajar aja sih dari internet. Berarti ide kreatifnya banyak dari internet juga gitu. Banyak dari internet, dan relasi sih penting banget, kayak teman tuh ternyata dia lebih tahu, jadi kita nggak usah pusing-pusing research di sosial media. Berarti atau di internet. Teman yang seprofesi gitu ya. Teman yang seprofesi, dan juga dia emang pengalaman atau jam terbangnya lebih tinggi, jadi kita bisa minta guide juga, ibaratnya kayak mentor kita gitu. Iya. Nah terus kan tadi
aku sempat ngomongin teknik juga. Nah biasanya tuh teknik apa sih yang paling sering mungkin digunain buat foto? Contoh misalnya foto orang aja gitu di suatu event atau kayak wedding misalnya contohnya, itu biasanya paling sering tuh teknik apa yang mungkin orang-orang juga suka gitu, klien-klien pada suka. Kalau misalnya ngomongin teknik sih, gue udah ngeset di kamera gue tuh kalau misalnya langsung on itu udah terpasang rule of third-nya. Jadi Mm. komposisi kiri kanan atas bawah tengahnya itu udah ada garis grid-gridnya gitu. Jadi udah bisa lah buat menentukan titik-titik atau poin-poin yang kita mau ambil gambarnya gitu. Jadi emang nggak jarang lah berantakannya. Jadi emang udah di dalam kotak itu lebih terstruktur. Terus juga kalau teknik ya medium shot, terus close Oh up, iya iya. kayak gitu-gitu itu biasanya buat foto portrait atau perorangan, misalnya minta difotoin kayak gitu lebih bagus sih. Itu kan sekarang malah juga banyak di handphone kan kayak gitu, Iya. yang bokeh, blurnya segala macem. Terus kalau misalnya lagi di jalan atau lagi di street photography gitu, ngambil long exposure sih, atau kayak panning yang kayak motor lagi jalan terus kayak backgroundnya blur tapi si objek itu tetap stay Oh fokus, ya, tahu atau long I see. exposure yang kayak jalanan macet tapi tiba-tiba kita ngambil pakai shutter rendah dan lain-lain, ISO-nya diatur, itu kayak jalanannya kayak ibaratnya lampu mobilnya tuh kayak nyambung gitu Oh dari depan ke iya iya belakang, iya, tahu kan? tahu-tahu yang kayak segaris gitu ya Iya, jadinya segaris ya. gitu. Berarti sering turun lapangan juga ya dari Grafitalk atau dari kakaknya sendiri buat kayak street photography iseng-iseng kayak gitu. Iya, awalnya emang buat ngumpulin porto sih, buat ngebangun brand ini kan kita harus nampilin porto juga ya buat klien, ntar ngeliat nih gimana hasil dari brand ini gitu. Terus lama-lama banyak yang minta di street photography juga. Ada yang bahkan waktu itu lagi jogging sih minta fotoin. Oh iya, sampai ada yang kayak gitu berarti ya. Oke, nah kan pasti kan kakak udah banyak banget kan dari Grafitalk sendiri juga pasti udah banyak banget aku lihat portonya juga, foto-fotonya juga. Kira-kira tuh dari si masing-masing foto tuh ada makna tersendiri nggak sih di balik foto itu? Misalnya nih kayak kan kalau misalnya foto wedding kan ya udah jelas itu untuk wedding gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi foto random di street photography atau segala macam itu ada maknanya tersendiri nggak sih sampai akhirnya mengambil sebuah foto atau video itu? Maknanya tersendiri itu mungkin bisa dikategorikan sesuai eventnya masing-masing ya. Kalau misalnya eventnya tentang otomotif gitu ya, paling kita ngambil sesuatu yang bermaknanya, kayak misalnya mobil ini paling terhighlight atau paling ngejreng dari yang lain itu ya, kita ambil dari segi seluruh pengambilan shotnya gitu, kayak misalnya mesinnya lebih close up, atau detail-detailnya, attention of detailnya kita perhatiin sih kayak gitu. Itu makna yang tersendiri yang bisa kita highlight di mungkin pas kita ngepost di Instagram kayak gitu. Terus misalnya buat makanan juga kita memperhatikan warna dan lain-lain juga supaya tampilan food photography itu nggak terkesan pucat gitu buat dinikmati publik. Jadi untuk makna itu kita bisa ciptakan agar foto-foto yang kita ambil tuh memiliki standar yang bagus kayak gitu sih. Berarti kalau dari masing-masing fotonya tersendiri tuh nggak ada yang kayak maknanya apa gitu, masing-masing itu nggak ada ya? Maksudnya misalnya kayak foto random apa gitu di jalanan tuh nggak ada kayak apa ya, ibaratnya ada kayak makna tersiratnya lah gitu. Kira-kira kenapa foto itu? Maksudnya foto ini diambil karena sebenarnya sejarahnya apa segala macam Iya gitu itu ya. maksudnya mungkin kayak apa sih, behind the story-nya lah Oh, gitu, behind the story-nya, lebih iya. kayak gitu sih mungkin. Kalau Ada nggak? foto-foto kayak historik kayak gitu paling pernahnya foto-foto landscape sih, kayak misalnya foto-foto museum, atau foto-foto objek Oh. bersejarah, foto-foto bisa dibilang mobil atau otomotif itu juga memiliki nilai sejarah sih, kayak misalnya dia waktu itu lagi ngambil foto di museum angkut yang emang Oh iya, yang banyak di Malang historical, itu ya, iya yang yang di Malang mobil-mobil. itu beberapa emang banyak historical value-nya kan, kayak misalnya waktu itu ada mobil-mobil zaman Perang Dunia Kedua segala macam kayak gitu sih. Jadi emang kita ambil, terus ya kalau misalnya ada orang yang nanya gitu ya udah kita kasih ininya, deskripsinya di dalam fotonya juga bisa diambil. Berarti lebih ke kalau misalnya lagi turun lapangan ke museum-museum, terus misalnya benda-benda bersejarah gitu ya, sama mobil-mobil tua gitu juga ya. Iya. Oke, I see.
Nah, mungkin ini nggak berasa tapi ini udah pertanyaan terakhir. Oh, Kira-kira apa sih, ada nggak harapan dari kakak sendiri buat Grafitalk ini tuh kedepannya mau kayak gimana gitu? Harapannya sih sebenarnya kuncinya adalah di sumber dayanya ya. Kalau misalnya gue dan beberapa teman gue itu saling kompak dan kedepannya emang memiliki inovasi dan semangat terus buat ngembangin brandnya, ya Bismillah aja, semoga tambah maju kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk pengembangan bisnis brandnya itu, kita berharapnya ketemu relasi yang emang bagus gitu sih buat mempertemukan klien dan mereka ini. Terus kalau misalnya dari pengembangan skill dan lain-lain itu kita masih banyak belajar sih buat research dan lain-lain kayak gitu. Pastinya pengen Grafitalk lebih maju lagi ya kan, Iya. lebih meluas lagi gitu ya terkenalnya. Oke, makasih banyak Kak Farel Oke. udah meluangkan waktunya di sore hari ini. Thank you. Aku Yara juga makasih banget kakak udah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sama kita. Oke. Mungkin buat foto entusias, makasih juga udah nemenin kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Dari aku, jangan lupa untuk klik thumbs up-nya dan juga komen serta share, dan juga kalau misalnya mau konten-konten yang lebih bagus lagi boleh juga untuk di-subscribe. Aku Yara pamit dan Kak Farel juga pamit. Bye bye. Thank you.